Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah, kembali lagi bersama kita di podcast Islami. Kenalin, aku Indana. Dan aku Rizky. Oke Sobat Hijrah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk dipandang dari sudut mata kita. Tapi sebentar, gimana nih kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah kabar aku baik dan sehat. Kalau kabar Mbak Indana sendiri gimana nih? Alhamdulillah, aku baik dan sehat juga kok. Makasih ya. Oke, sama-sama Mbak Indana. Semoga para sobat hijrah yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin. Ngomong-ngomong, tema menarik apa nih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Mbak Indana? Wih, udah mulai kepo ya sepertinya. Jadi tema kita hari ini adalah tentang feminisme dan disorientasi seksual. Pasti di antara Sobat Hijrah tidak asing lagi dengan istilah ini kan? Wah, menarik ya tema hari ini. BTW, aku juga sering dengar istilah ini loh, Mbak Indana. Nah, bener kan? Apalagi Sobat Hijrah milenial, kita pasti udah gak asing banget sama istilah ini. Menurut kamu nih Mas Rizky, kalau aku sebut feminisme sama disorientasi seksual ini, yang terlintas dalam pikiran kamu apa aja ya? Banyak sih, kalau feminisme kayak ketimpangan gender yang dialami perempuan gitu kan. Terus istilah ini diambil dari kosakata orang Barat tentunya. Kalau menurut kamu sendiri, mana Mbak Indana? Kalau pengertian aku sih nggak jauh sama pengertian kamu juga. Kalau secara bahasa ya feminisme ini kan diambil dari kata feminim, yang artinya cewek, perempuan, wanita. Nah, kalau kamus bahasa Inggris atau Webtom Dictionary, feminisme ini diartikan sebagai sebuah doktrin atau usaha pergerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, maupun politik. Wah, ternyata pengertian feminisme sangat luas ya. Wah, tentu dong. Nah, daripada kita semakin kepo dan penasaran tentang tema kita ini, lebih baik kita langsung bincang-bincang seru bareng pemateri kita hari ini. Ya nggak sih? Bener banget tuh. Nah, kenalin nih Sobat Hijrah. Kali ini kita kedatangan 3 pemateri hebat yang akan menjelaskan tentang tema kita hari ini. Langsung aja kenalin ini dia, pemateri kita, Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Ya, hai. Mas Ezra, Halo, halo. dan Mas Nizam. Halo semuanya, halo. Jadi, kabar pemateri kita hari ini gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah ya. Oke, tanpa basa-basi, lebih baik kita langsung masuk dalam tema bahasan kita hari ini. Buat Mbak Tiara dulu nih, menurut Mbak Tiara gimana nih asal mula kata feminisme ini hadir atau muncul di dunia ini? Wah, menarik sekali ya pertanyaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, awal mula feminisme pada awal abad modern di Eropa, perempuan ini disamakan dalam Buddha. Dan anak-anak pada saat itu dianggap sebagai seorang yang lemah fisik maupun akal. Nah, para tokoh gereja pada saat itu menuding perempuan ini tuh sebagai pembawa sial atau pembawa malapetaka. Akibatnya peran wanita dalam kehidupan ini tuh dibatasin. Misalnya dalam hal rumah tangga aja, perempuan ini tuh dibatasin sebegitu ketatnya. Misalnya perempuan hanya berada dalam peran melahirkan, mengasuh, memasak, dan tidak boleh bekerja. Atau bahkan tidak boleh keluar rumah. Nah, sebenarnya mereka para kaum perempuan ini mengadakan pergerakan untuk menaikkan derajat mereka. Namun kurang disebarluaskan sehingga feminisme ini tuh masih ada. Bahkan sampai sekarang ini masih eksis. Oh, jadi gitu ya. Kalau menurut Mbak Tiara sendiri,
Gimana sih persepsi Islam dalam memandang feminisme ini? Kalau Islam sendiri tentunya tidak menyetujui feminisme yang berasal dari budaya Barat ini. Karena kan feminisme ini tuh ingin menetapkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Feminisme dalam Islam sendiri tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang sering berkaitan. Jadi intinya feminisme dalam Islam ini adalah upaya untuk melakukan penyetaraan dari perilaku yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana tercantum dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Quran surat An-Nahl ayat 93, yang artinya itu bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai makhluk Allah. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini menurut Mbak Tiara, posisi perempuan dalam feminisme Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menuntut dan memperjuangkan hak serta keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi bukan untuk menjadikan laki-laki sebagai lawan perempuan, melainkan sebagai teman. Iya, Oh benar. gitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Ezra. Kalau menurut Mas Ezra nih, apa aja sih peran perempuan dalam persepsi Islam? Baik, jadi gini. Makasih atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan peran kepada kaum perempuan yang tidak kalah banyak dengan laki-laki. Mengapa demikian? Karena perempuan dapat menjadi tumpuan dasar kemuliaan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, yang pertama dalam tingkatan keluarga, ya. Nah, dalam keluarga ini perempuan kan berperan sebagai seorang istri yang mana harus taat pada suami. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya adalah wanitanya yang soleha adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mentaati suami dalam hal positif. Dari sini dapat diartikan bahwa peran perempuan ini sebagai pendamping seorang pemimpin, yaitu kepala keluarga. Kemudian peran wanita dalam keluarga yang kedua adalah sebagai seorang ibu. Peran ibu ini juga sangat mulia. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 1647 yang memaparkan bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seorang tentang siapakah orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Rasulullah menjawab, ibumu. Pertanyaan itu diulang seorang tersebut hingga 3 kali dan jawabannya tetap sama, yaitu ibumu. Yang kemudian pada pertanyaan keempat, Rasulullah baru menjawab ayahmu. Demikianlah, ya kurang lebih seperti itulah peran mulia seorang ibu, dan tidak ada peran yang lebih mendatangkan banyak pahala, melainkan peran pendidik anak-anaknya menjadi anak yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya, karena anak-anaknya merupakan sumber-sumber berkah, pahala, dan kebaikan baginya ya. Selain dalam keluarga, perempuan juga berperan dalam masyarakat dan juga negara, yang dimana dalam hal ini, jika ia adalah seorang ahli agama dalam ilmu agama, maka wajib baginya untuk mendakwahkan apa yang ia ketahui kepada kaum wanita lainnya. Begitu pula juga jika ia merupakan ahli dalam bidang tertentu gitu. Maka ia bisa mempunyai andil dalam urusan tersebut dengan batasan-batasan yang telah diisyaratkan di dalamnya. Tentunya hal ini dilakukan setelah kewajibannya sebagai ibu rumah tangga telah terpenuhi. Baik, jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah baik dalam firman Allah ataupun hadis Islam, ternyata sangatlah memuliakan seorang wanita, yang mana di balik perannya selain menjadi seorang ibu, dia juga sebagai pendamping kepala keluarga, dan juga dia memiliki banyak peran di masyarakat.
Baik, terima kasih sekali untuk jawabannya, Mas Ezra. Silakan, Mas Rizky, dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga yang ditujukan kepada narasumber kita yaitu Mas Nizam. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih tanggapan Anda sebagai seorang laki-laki terhadap feminisme dan bagaimana Anda sebagai laki-laki untuk memposisikan diri, memposisikan perempuan itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, feminisme ini adalah salah satu bentuk perjuangan wanita untuk memperoleh haknya. Haknya dalam mengurangi ketimpangan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Tanggapan saya untuk feminisme adalah hal yang perlu dilakukan oleh wanita karena sebagai wanita itu tidak melulu untuk mengurus rumah tangga. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Selain itu, saya juga memposisikan seorang wanita itu sama dengan laki-laki. Mereka bukanlah makhluk yang lemah. Mereka juga bisa melakukan pekerjaan seperti laki-laki. Misalnya, banyak sekarang kayak jual ojol itu yang perempuan kan. Nah, jadi nggak semua kegiatan laki-laki itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi sebelumnya perempuan ini setara dengan laki-laki. Baik, terima kasih Mas Nizam. Jawaban yang sangat menakjubkan ini. Jadi pada intinya setelah saya mendengarkan jawaban dari Mas Nizam, dapat saya tangkap bahwa perempuan itu sama kayak laki-laki. Perempuan bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan, namun perempuan juga harus tetap tahu batasan mereka untuk melakukan pekerjaan laki-laki. Jadi perempuan juga harus tetap menghargai pekerjaan laki-laki, karena nggak semua pekerjaan laki-laki perempuan harus bisa gitu. Keren sekali jawaban dari Mas Nizam ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih buat Mbak Tiara. Pertanyaannya yaitu, bagaimana tanggapan Mbak Tiara sebagai perempuan terhadap feminisme sendiri untuk Mbak Tiara? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebagai perempuan, feminisme ini adalah suatu perjuangan untuk perempuan yang bisa datang dari siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Tak jarang mereka yang mengklaim sebagai feminisme juga ialah seorang laki-laki. Jadi salah kaprah apabila feminisme ini tuh dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap laki-laki. Kita sebenarnya membutuhkan feminisme karena orang-orang ini tuh masih menyetujui pandangan bahwa wanita tidak perlu dibayar untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Terima kasih. Wah, jawabannya yang sangat mengagumkan ya Mbak Tiara. Kemudian next pertanyaan untuk Mas Ezra. Ini sama ya, jadi apa tanggapan Mas Ezra terhadap feminisme ini? Oke, jadi sejarah itu telah menulis bagaimana seorang perempuan pada masa-masa Islam diturunkan dan mendapatkan penghargaan yang tinggi, terutama Nabi Muhammad. Beliau merupakan figur panutan dari seluruh umat Islam. Beliau juga telah memberikan status yang mulia bagi perempuan, sehingga perempuan itu tidak perlu merasa dirinya kayak kurang berharga gitu. Dan juga sebagai perempuan harus membuktikan diri dalam persaingan dengan laki-laki yang selalu dihinggapi rasa takut gagal yang berlebihan. Hal tersebut yang seharusnya bisa dijadikan sebagai motivasi atau sandaran bagi para kaum feminisme yang terus mengayungkan keselarasan antara perempuan dan juga laki-laki. Karena jadinya konsep kesetaraan dalam Islam adalah keadilan di antara keduanya, antara laki-laki dan perempuan. Wah, jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya feminisme ini memiliki pandangan di mana menyatakan laki-laki juga merupakan motivasi perempuan untuk terus mengembangkan dirinya.
Baik, pertanyaan selanjutnya yang bisa dijawab oleh Mas Nizam. Bagaimana sih Islam memposisikan perempuan sesuai dengan hak dan kodratnya dalam agama Islam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Agama Islam itu agama yang menjaga karakter dan sifat-sifat alami dari perempuan, seperti menyukai keindahan dan kecintaan pada perhiasan. Maka dari itu, Islam menghalalkannya untuk perempuan dan mengharamkan kepada laki-laki untuk memakai barang tersebut seperti perhiasan gitu. Jadi, Islam nggak mengharapkan laki-laki memakai perhiasan seperti gelang, anting, maupun cincin. Kemudian selanjutnya, Islam menjaga akhlak dan sifat lalu secara alamiah yang ada di dalam perempuan seperti menjaga pandangan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya, dan sebaliknya selain itu juga mewajibkan perempuan untuk menutup aurat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 31, yaitu memberikan hak belajar dalam masjid sekolah dan sarana belajar yang lain dengan tetap menjaga diri dari terjadinya perzinahan dan percampuran yang keluar dari kaidah syar'i. Jadi, Islam itu memberikan banyak kesempatan kepada perempuan bahwa mereka juga berhak mendapatkan hak untuk belajar dan menuntut ilmu. Tapi dengan syarat harus menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang di luar kaidah syar'i. Kemudian para calon ibu mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan agar kelak saat mempunyai anak mereka bisa mencetak generasi yang tangguh baik dari segi emosional maupun fisik. Jadi sebagai perempuan yang masih muda itu dianjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama agar nanti saat setelah mempunyai anak bisa menjadikan anak tersebut generasi emas dan mengerti agama dengan baik. Selanjutnya, memberikan hak sosial politik dalam masyarakat seperti mengikuti musyawarah dan pengadilan yang berkaitan dengan perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71, bahwa bukan hanya urusan rumah tangga, namun juga urusan sosial masyarakat dan urusan negara. Terima kasih Mas Nizam atas jawaban yang menakjubkan ini. Semoga hal-hal tersebut itu dapat dilakukan oleh perempuan. Mungkin akan saya ulangi hal-hal yang dapat dilakukan perempuan. Yang pertama yaitu perempuan boleh menggunakan emas atau perhiasan karena itu adalah salah satu keindahan yang bisa diciptakan oleh perempuan sendiri. Yang kedua, Islam menjaga akhlak dan sifat makhluk perempuan. Jadi setiap perempuan itu harus punya rasa malu ya guys. Yang ketiga, perempuan bisa mendapatkan pendidikan dari manapun. Jadi nggak ada pengecualian bahwa perempuan itu nggak boleh berpendidikan. Yang keempat, menganjurkan para calon ibu untuk mempelajari ilmu pengetahuan baik agama maupun sains sejak usia muda, seperti yang dikatakan oleh Mas Nizam tadi, bahwa kita harus belajar ilmu agar nanti saat kita punya anak, kita bisa mengajarkan ilmu kepada anak kita. Dan yang kelima yaitu perempuan itu juga bisa turun ke politik kalau ke masyarakat gitu. Pertanyaan selanjutnya ini buat Mbak Tiara ya. Menurut Anda, gerakan feminisme Islam dapat dilakukan dengan cara-cara yang seperti apa? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, dengan cara melakukan pemberdayaan wanita. Misalnya dengan cara peningkatan ketahanan keluarga dan pendirian pusat pelayanan informasi konseling kesehatan produksi remaja. Kemudian dalam buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, misalnya melalui fikih pemberdayaan sebagaimana yang dilakukan oleh Mas Farid Masyudi dalam bukunya yaitu hak reproduksi perempuan yang ditulis dengan gaya dialog melalui sastra, baik novel maupun cerpen. Selain itu, melakukan kajian historis tentang bagaimana keadaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Wah, jadi jawaban dari Mbak Tiara ini bisa digunakan oleh pendengar kita ya untuk menggerakkan feminisme Islam ini. Benar sekali Rizky, untuk pertanyaan selanjutnya ini boleh dijawab oleh siapa aja, karena ini adalah last question.
pada tema bahasan kita hari ini. Jadi pertanyaannya ini tentang disorientasi seksual atau kaum pelangi ya guys. Nah, bagaimana sih pandangan Islam dalam hal ini? Mungkin saya dulu ya yang menjawab. Jadi dalam Islam itu istilah LGBT atau homoseksual itu disebut dengan al-liwah, yang berarti orang yang melakukan itu seperti orang-orang yang pada zamannya kaum Nabi Lut, yang pelakunya disebut al-lutbiyu, yang berarti laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Sedangkan istilah lesbian di dalam agama sendiri, di dalam agama Islam itu disebut dengan al-sihak, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan dengan perempuan sesama jenis. Pasangan homoseks ini termasuk dalam aliwat dan perlu tindak pidana berat atau mendapatkan dosa yang besar ya dalam agama Islam, karena termasuk perbuatan yang keji yang bisa merusak kepribadian moral dan agama seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan ayat 81. Makasih ya jawabannya atas Mas Eza. Jadi dapat saya tangkap bahwa LGBT atau disorientasi sosial seksual ini dalam Islam itu tidak diperbolehkan, karena ini termasuk menyerupai kaum sodamnya yang di zamannya Nabi Lut. Wah, pembahasan materi kita hari ini sangat asik ya Mbak Inana. Betul banget Mas Rizky, dan semoga saja ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang sangat ramah dan keren. Nah, setelah dengerin obrolan kita nih, gimana pendapat Mas Rizky tentang feminisme ini? Dari narasumber kita hari ini, aku dapat menyimpulkan bahwa feminisme itu adalah suatu hal yang harus dianjurkan dan harus dimiliki perempuan agar setiap perempuan itu dapat memiliki hak dan keadilan masing-masing ya guys. Jadi di sini feminisme ini menempatkan perempuan itu sebagai temannya laki-laki, bukan sebagai lawannya. Seperti yang Mbak Tiara tadi bilang, bahwa salah kaprah kalau misalkan feminisme itu diartikan sebagai suatu bentuk perlawanan kepada laki-laki. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 tadi, bahwa perempuan dan laki-laki kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, gimana nih Mbak Indana pendapatnya tentang disorientasi seksual? Oke, jadi disorientasi seksual ini kan tadi dibahas oleh Mas Ezra ya. Jadi dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa disorientasi seksual ini merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, baik dalam agama maupun negara. Dan itu pun jelas telah dilarang, bahkan ada undang-undang pidananya. Jadi disorientasi seksual ini merupakan suatu perbuatan yang benar-benar harus hilangkan dari peradaban zaman. Wah, gak terasa ya, kita udah lama nih ngobrol-ngobrolnya. Mulai dari bahas feminisme hingga disorientasi seksual atau LGBT. Nah, kita tutup aja ya Mbak Inana. Oke, baik. Sebelumnya kita tutup nih, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri-pemateri kita, buat Mbak Tiara, buat Mas Ezra, dan buat Mas Nizam. Semoga penyampaian materi hari ini menjadi amal jariah bagi pemateri, dan semoga pemateri selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, buat para pendengar setia podcast Talk About Islam,
dan juga kita semua yang ada di sini. Semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita tutup ya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melihat video kita. Semoga video dari kita bermanfaat bagi kalian semua. Saya Amin. mewakili Amin. kelompok saya, Syadila Dharma Ezra. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi Jamila. wabarakatuh.